menyatakan satu, para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan. Wih, Imran, benar ya lo nggak punya rasa malu? Udah tahu om lo dipecat dari jabatannya, masih aja lo bertahan. Kita berterima kasih kepada MK-MK yang telah mengakhiri polemik sekitar pelanggaran etika para hakim Mahkamah Konstitusi dan keputusan yang penuh dengan terobosan untuk mengembalikan marwah daripada Mahkamah Konstitusi. Menyatakan satu, para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan. Dua, menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada para hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli As-Sidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023. Baik sahabat sekalian, itu merupakan video cuplikan pembacaan amar putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimli As-Sidiki. Beliau membacakan putusan dari pleno yang telah mereka lakukan atas pemeriksaan yang dilakukan kepada para hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Pak Anwar dan juga beberapa temannya. Di sini mereka memeriksa ada kurang lebih ada 6 hakim ya yang terlapor dan putusannya sudah ada. Dan dari putusan ini memang banyak pihak yang sedikit kecewa ya. Mungkin karena kurang memahami prosedur hukum atau kurang memahami jalannya persidangan atau juga pemeriksaan yang dilakukan para Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini terhadap ke-6 hakim terlapor tersebut. Banyak warga masyarakat menginginkan atau menghendaki agar ya putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini sekaligus menganulir kembali putusan MK sebelumnya, yakni putusannya adalah menerima gugatan dari seorang mahasiswa yang menginginkan agar capres ataupun cawapres itu usianya boleh di bawah 40 tahun. Dan banyak pihak atau lawan politik dari Gibran sendiri, mereka sangat berharap bahwa dengan putusan yang disampaikan pada tanggal 7 itu, berharap bahwa putusan MK ini juga sekaligus membatalkan putusan MK sebelumnya. Namun sangat disayangkan hanya teguran lisan untuk ke-6 hakim terlapor, kemudian ketuanya dicopot dan harus diganti dengan orang lain. Nah, di sini memang menimbulkan kekecewaan banyak pihak yang tidak paham hukum sebenarnya, yang berkeinginan lebih dari itu tetapi ternyata tidak kesampaian. Dan hasil akhirnya Gibran harus berlenggang bebas atau bisa mulus jalannya untuk menjadi seorang cawapres. Sehingga saat penetapan di KPU nanti juga tidak bermasalah lagi karena memang putusan MK tidak menganulir putusan MK sebelumnya. 2. Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif. Pak, kalau cuma teguran lisan, saya sama yang lain teman-teman juga bisa, Pak. Ngapain pakai sidang?
sidang tuh pakai anggaran, Pak. Sayang duit. Mending nggak usah pakai sidang, Pak. Kalau ketahuan emang cuman diteguran lisan doang, ya kan? Baik, ini mungkin salah seorang netizen ini kecewa dengan putusan MK yang hanya memberikan sanksi berupa teguran lisan ya. Mungkin beliau berharap lebih dari itu. Dan boleh kita duga netizen barusan itu adalah salah satu pendukung, entah pendukung Ganjar ataupun pendukung Anies ya. Kita kurang tahu. Tetapi dari ekspresi kekecewaannya itu memang menunjukkan bahwa beliau sangat-sangat kecewa dengan putusan MK ini. Karena memang banyak pihak yang dalam hal ini adalah bukan pendukung Gibran menginginkan putusan MK itu juga sekaligus membatalkan putusan MK sebelumnya. Jadi saya juga yakin bahwa kekecewaan seorang netizen yang barusan kita nonton atau kita lihat videonya ini juga merupakan atau mewakili kekecewaan pihak lain yang juga mungkin belum paham atau kurang paham tentang prosedur yang berlaku di MK ini. Karena mereka berpikir bahwa diberi sanksi, dicopot jabatan, sekaligus keputusan juga ikut dianulir. Tetapi lagi-lagi, ya undang-undang MK ini kan pasti beda ya. MK dikatakan sebagai ya pengadilan yang bersifat, keputusannya itu bersifat final dan juga mengikat ya. Jadi final dan mengikat itu artinya bahwa tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Dan itu sudah berdasarkan konstitusi, sehingga kalau sampai ada MK membatalkan putusan MK-nya, justru itu dia menabrak aturan itu sendiri. Sehingga ya kepada orang yang berharap agar Gibran jangan lolos berkat putusan MK yang dinanti-nanti selama beberapa hari ini, ya terpaksa harus kecewa. Karena memang itulah prosedur hukum yang berlaku. Dan selamat buat Mas Gibran yang pada akhirnya ya kerikil-kerikil tajam yang menghalangi jalanmu, hasil akhirnya juga harus berjalan mulus. Berselamat berjuang, semoga apa yang diharapkan, dicita-citakan bisa tercapai. Dan untuk ketiga paket, ya, semua selamat bertanding, ya, berikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat. Soal tanggal mainnya, masyarakat memilih yang mana tidak jadi masalah. Yang terpenting di sini adalah para caleg, para capres ataupun cawapres mampu memberikan edukasi politik yang bagus, yang baik untuk warga Republik Indonesia ini. Sehingga sekalipun menang ataupun kalah, kita tetap berkontribusi dalam memberikan edukasi politik yang baik. Ya, putusan MK dibacakan dan dinyatakan hanya teguran lisan terhadap hakim terlapor. Nah, cemana bro Adian Dapitupulu? Dan cemana pelapor? Pelapor kan meminta dipecat dan juga meminta putusan MK dibatalkan. Seharusnya Anda pegiat hukum tidak menyatakan di dalam laporan untuk mencabut atau membatalkan putusan MK. Ya, itu yang benar. Mantap. Ini ada nih pendukung Prabowo, ada pendukung Ganjar yang sangat apa ini ya? Militan. Dan sangat korsa. Ini dia. Kita minta dulu tanggapan pendukung Ganjar ini ya. Macam mana putusan ini? Ya, karena dia ini semangat kali mendoakan Gibran nggak jadi cawapres nih. Nah, apa tanggapanmu, Bos? Saya mendukung Gibran jadi wakil, tapi prosesnya harus cepat. Seperti apa namanya? Bagus, tapi harus melalui tahap-tahapannya lah. Oke, tapi udah kalah kan? Udah kalah kan? Jangan kalah sebelum berperang. Kan udah terbukti tetap bisa maju Gibran. Kita tidak membuat itu, masih banyak di negara ini. Masalah pamannya mendukung keponakannya wajar lah. Kita pun ya begitulah memang cita-cita kita sebagai orang tua, ya kan? Yang penting Gibran maju. Nah, ini pendukung Anies kayaknya nih. Gimana, Bos? Kita pemilihan presiden, bukan calon wakil presiden. Oh iya. Jadi siapa nih kita dukung nih, Bos? Prabowo. Pastikan yang sudah berpengalaman. Prabowo. Bukan yang berpengalaman itu. Berpengalaman.
anggota DPR 2 periode, gubernur 2 periode. Oh, enggak. Maka kita pilih presiden 2024 yang konsisten dengan misi 2045 Indonesia Emas. Itu dia Prabowo. Tapi saya jadi bingung ini. Ya kan? Anies membawa perubahan. Prabowo membawa keberlanjutan. Ganjar bawa apa? Belum nanti. Karena kalau keberlanjutan mereka kan menghujat Jokowi. Ya. Malu Desi pastinya. Aduh, mantap. Baik sahabat sekalian, ini cuplikan sebuah video yang memang cukup menghibur kalau menurut saya. Ketiga orang teman ya, namun beda pilihan. Tetapi mereka tidak pernah ribut dan justru akur-akur saja. Ini salah satu bentuk atau contoh yang baik untuk kita sekalian. Boleh beda pilihan, tetapi jangan sampai merusak persaudaraan, pertemanan ya. Karena soal beda politik itu hal biasa. Tetapi yang namanya teman, sahabat ataupun saudara itu tidak dibatasi oleh ideologi apapun atau pilihan politik manapun. Sehingga dari video ini kita belajar bahwa beda pilihan itu adalah hal biasa. Dan ini menarik ya. Yang satunya adalah pendukung Prabowo, satunya Anies, dan juga satunya adalah Ganjar. Namun awal dari video ini bagaimana mengisahkan salah seorang dari mereka yang merasa bahwa putusan MK ini ya cukup menurut mereka cukup baik ya, karena ini mereka adalah pendukung Prabowo Gibran. Tetapi dua teman lainnya ini juga agak sedikit kecewa sepertinya, karena putusan ini tidak sesuai dengan mereka harapkan. Karena memang bagi rakyat Indonesia yang tidak mendukung Prabowo dan Gibran ini biasanya mengharapkan agar putusan ini sesuai dengan diharapkan, dimimpikan, yaitu Ketua MK dipecat sekaligus putusannya dianulir kembali. Namun apa daya, sekali tertulis tetap tertulis. Jadi apa yang sudah diputuskan MK sekalipun tidak mampu untuk mengannulirnya kembali. Wih, Imran, benar ya lo gak punya rasa malu? Udah tahu om lo dipecat dari jabatannya, masih aja lo bertahan. Ini juga para jawara yang udah malang melintang di dunia persilatan, malah diem aja kayak di kerbau dicocok hidungnya. Otaknya udah kram, gak bisa berpikir dengan sehat. Malu dong, mau dibawa kemana nih negeri Konoha? Ekspresi kekecewaan masih nampak ya. Ini pasti pendukungnya Ganjar ya, dari cara omongnya. Dan saya juga sering ikuti video-videonya, VT-VT-nya. Ini merupakan salah seorang pendukung Ganjar ya. Ada satu hal yang menurut saya cukup atau kurang pas lah ya. Beliau mengatakan apa tadi barusan yang kita saksikan di videonya. Gibran harusnya malu, omnya sudah dipecat ya dari Ketua MK. Harusnya Gibran pun mundur. Ya apa kaitannya? Seorang Gibran notabene adalah cawapres, itu sangat berbeda jauh dan tidak ada hubungan apapun dengan seorang Ketua MK. Ketua MK ya atau hakim MK hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Gibran menjalankan haknya sebagai seorang warga negara, yaitu untuk memilih dan dipilih. Sehingga kalau sampai omnya sekalipun ataupun ya bapak kandungnya sekalipun mundur, ya kenapa Gibran harus mundur? Karena yang meloloskan Gibran itu adalah konstitusi, adalah aturan. Yang sebelumnya 40 tahun menjadi belum 40 tahun pun boleh. Dan yang kira-kira yang salah bukan Gibran. Karena Gibran tidak pernah memaksakan kehendak bahwa saya biar belum 40 tahun harus bisa lolos. Tetapi setiap warga negara tentunya melakukan sesuatu pasti berdasarkan konstitusi yang ada. Dan ketika konstitusi itu justru menghendaki biar belum 40 tahun juga bisa menjadi capres ataupun cawapres. Yang penting pernah menjabat sebagai kepala daerah atau sedang menjabat atau pernah menjabat. Itu boleh. Artinya yang meloloskan Gibran bukan omnya, tetapi konstitusinya yang meloloskan Gibran.
Sehingga kalau omnya itu tersandung dalam hal ini adalah kode etik sampai harus diganti dari ketua MK, tidak ada sangkut pautnya dengan posisi Gibran yang mencalonkan dirinya menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Ya, sehingga kalau boleh sebagai rakyat, sebagai warga, sebagai simpatisan paket manapun, tentunya kita juga tetap harus menghargai keputusan itu sendiri, aturan main yang berlaku, atau konstitusi yang berlaku di Republik ini. Sehingga marilah kita melihat secara cerdas, seorang Gibran tidak sangkut pautnya dengan Ketua MK, sekalipun ya mungkin di rumah beliau adalah omnya dari si Gibran, tetapi yang meloloskan Gibran menjadi cawapres bukan omnya, tetapi konstitusinya yang meloloskannya. Mari kita berpikir secara jernih dan melihatnya secara positif. Koalisi Indonesia Maju respons putusan MK. Jadi kita berterima kasih kepada MK yang telah mengakhiri polemik sekitar pelanggaran etika para hakim Mahkamah Konstitusi dan keputusan yang penuh dengan terobosan untuk mengembalikan marwah daripada Mahkamah Konstitusi, meskipun semua hakim dinyatakan mengandung potensi pelanggaran, tapi kita mengucapkan terima kasih kepada hakim-hakim yang telah bekerja dan sekali lagi berharap agar kita sekarang melihat ke depan dan bersatu untuk menyongsong pemilu yang memakai azas jujur, luber, jurdil, dan kemudian segera dilakukan pergantian kepemimpinan MK ke depan dalam rangka menjamin kelancaran pemilu kita ke depan. Pergantian seperti ini biasa dan sering terjadi di masa-masa yang lalu juga, tetapi institusi harus tetap bekerja ke depan menyongsong penyelenggaraan pemilu yang terbuka, jujur, dan kredibel. Itu saja saya kira. Baik, itulah sebuah pernyataan sikap atau pernyataan terkait dengan putusan MK ya. Jadi inilah salah satu bentuk respon dari salah satu partai koalisi Indonesia Maju, yaitu dari Partai Gelora, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umumnya, Fahri Hamzah. Beliau mengatakan bahwa ya putusan MK ini kembali sudah dengan benar mengembalikan marwah lembaga Mahkamah Konstitusi sendiri, dan sangat berharap agar segera diganti ketua MK-nya sehingga mampu menjalankan tugas-tugasnya ke depan, karena sebentar lagi pemilu, pileg, pilpres akan segera berlangsung, sehingga posisi MK ini juga cukup urgen dalam hal ini, sehingga terjadi sengketa pemilu dan lain sebagainya juga perlu ada orang yang menjadi penengah dalam hal ini. Ibarat sebuah pertandingan butuh seorang wasit ya. Kalau tanpa seorang wasit, nanti masing-masing pihak akan menentukan sendiri dan itu pasti tidak akan adil, dan potensi tidak adilnya itu pasti akan sangat tinggi sekali. Dan apa yang disampaikan Pak Fahri Hamzah ini juga tentunya juga membawahi beberapa partai koalisi tentu dengan pikiran yang sama terkait dengan putusan MK ini. Mari sebagai warga negara yang baik, mari kita dukung putusan MK agar kita bisa menyongsong pemilu, pileg, pilpres ke depan bisa berjalan dengan baik, lancar, dan boleh beda pilihan, tetapi tetap menjaga persatuan dan kesatuan, karena politik bukan untuk tujuan saling menyenggol satu dengan yang lain, atau saling memukul satu dengan yang lain, saling menghajar satu dengan yang lain, tetapi politik itu sebagai media bagi kita untuk bisa belajar lebih banyak tentang bagaimana mengelola sebuah bangsa yang besar ini, dan juga dengan politik kita bisa belajar banyak hal di situ tentang strategi dan lain sebagainya. Sehingga jangan jadikan politik sebagai alat untuk memecah belah persatuan dan kesatuan, tetapi sebagai media untuk pembelajaran segenap bangsa, baik generasi tua maupun generasi muda, dan ini akan diwariskan selanjutnya kepada anak cucu kita. Sehingga kalau apa yang kita hasilkan, pemilu bisa berjalan lancar, dan lancar berarti sama halnya kita telah mewariskan sesuatu yang baik untuk anak cucu kita ke depan. Itu, saya ingin melanjutkan pertanyaan terakhir. Mohon izin Pak Prabowo ya. Jadi sebagai capres boleh juga dengar ini. Jadi salah satu masalah yang juga serius di bangsa kita ini ialah budaya feodal.
Ini salah satu tantangan yang harus kita hadapi untuk membangun peradaban masa depan. Itu Inggris bentuk kerajaan negaranya itu. Tapi perilaku politiknya republik. Maka waktu di Melbourne tempoh hari saya kasih kuliah umum, saya bilang kalian ini bagian dari kerajaan, tapi perilakunya sudah republik. Sehingga mudah bagi Anda ini mau berubah jadi republik. Tepuk tangan, karena di sana ada isu mau berubah jadi republik. Pada seneng semua. Tapi Indonesia nggak begitu, saya bilang. Indonesia ini republik, tapi kelakuannya kerajaan. Oke. Republik rasa kerajaan. Sebagai kaum intelektual kita harus objektif melihat ini sebagai fenomena nasional, lokal nasional. Itu yang menjelaskan semua partai mengalami pembiruan darah. Bukan cuma satu, semuanya. Semuanya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan partai A, partai B. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus melihat ini sebagai fenomena ya, yang harus dicarikan solusi jangka panjangnya. Gitu. Jadi jangan saling menyalahkan. Gitu kan? Kan feodal semua ini. Kalau bicara harus punya komitmen untuk membangun peradaban bangsa, melakukan modernisasi, gitu kan? Termasuk modernisasi budaya politik. Ini soal serius. Gitu loh. Nah, kalau budaya politik kita sudah dewasa, sudah modern, gitu kan? Contoh, Obama kampanye untuk Hillary kalah. Artinya presiden yang sedang menjawab itu gak berpengaruh lagi, gitu loh. Nah, karena budaya feodalnya sudah tidak berpengaruh. Yang kedua, institusi politiknya sudah kuat. Nah, kita ini budaya politiknya masih feodal, the quality of the institution, political institution, social and economic institutionnya masih lemah, gitu loh. Masih tergantung figur. Ini problem kita. Sekarang kita menghadapi problem ya kualitas institusi bernegara, berbangsa yang harus kita benahi. Wah, luar biasa ya pernyataan dari Profesor Jimli ini. Sangat bagus untuk kita cerna bahwa di Inggris ya, menurut ceritanya tadi bahwa di Inggris itu memang bentuknya kerajaan, tetapi dalam praktiknya itu republik. Berbeda terbalik dengan Indonesia, yang negaranya adalah republik, tetapi praktiknya seperti kerajaan. Dan ada satu kalimat terakhir yang menurut saya cukup menarik di sini adalah bahwa ya kalau di negara lain seperti Amerika misalnya, Obama bangun untuk berpidato, berkampanye untuk Hillary Clinton, justru Hillary Clintonnya kalah. Artinya apa? Bahwa figur itu tidak menjadi sesuatu yang istimewa luar biasa lagi untuk di Amerika. Karena yang diperkuat adalah institusinya, bukan figur. Sedangkan di Indonesia masih diperkuat figur, sehingga sangat wajar ya. Banyak pihak yang cemburu, banyak pihak yang sudah mulai berpikir bagaimana arah dukungan Jokowi ke paket siapa. Justru kalau Jokowi mendukung si A atau si B, pasti si A atau si B itu yang akan sukses. Sehingga dikenal dengan ada istilah cawe-cawe ya. Sangat diharapkan agar Presiden Jokowi jangan cawe-cawe atau jangan ikut campur di dalamnya. Itu hanya karena memang seperti Prof. Jimli sampaikan tadi bahwa kita di Indonesia ini kualitas institusinya juga belum seberapa dan semua masih mengandalkan figur. Sehingga ketika yang saat ini kita lihat, ketika Jokowi punya anak maju menjadi cawapres, semua orang mulai berpikir Jokowi ada di situ dan justru pasti akan mengganggu atau ya pihak lawan menjadi ketar-ketir karena ya Presiden Jokowi seperti kita ketahui bahwa posisi saat ini atau survei terakhir kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinannya itu 82%. Sehingga orang juga berpikir dari kepuasannya 82% ini akan menggiring. Karena memang seperti kita saksikan di berbagai media, banyak sekali kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan kelompok A, B, dan lain sebagainya, yang mengatakan bahwa mereka akan tegak lurus dengan Jokowi. Kemana Jokowi itu melangkah, di situ mereka akan ikut. Sehingga ini juga akan menjadi ketakutan para lawan politik dari si Gibran sendiri. Sehingga Prof. Jimli tadi mengatakan apa? Beda kalau Indonesia dengan Inggris ataupun Amerika. Kalau di Amerika, sekalipun Barack Obama bangkit kampanye untuk Hillary Clinton pun Hillary Clinton kalah. Ya, beda dengan kita di Indonesia. Ketika kalau Jokowi pegang mic, omong baru hanya dengan ya menyentil 1-2 kalimat atau ya sifatnya hanya untuk mengajak walaupun secara tidak terang-terangan pun orang mulai ketar-ketir. Ya jangan sampai ya, presidennya cawe-cawe dan lain sebagainya. Dan itulah beberapa hal yang memang kita perlu belajar banyak hal terkait politik ini dan terima kasih sekali kepada Prof. Jimli yang sudah menjelaskan sangat bagus kepada publik dan tentunya ini menjadi hal positif bagi kita sekalian untuk kita bisa pelajari
agar tidak mudah digiring ya ke sana kemari oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan.